di mana Brook bekerja sebagai pimpinan perang kerajaan. Apakah itu kerajaan di era kuno? Apakah Brook melompati waktu? Dan Oda Sensei yang buat plot nilai bounty Dory dan Brogy mengalami inflasi? Apakah itu juga terjadi kepada bounty pertamanya Brook yang itu? Wup. Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, melanjutkan apa yang kita bahas di video sebelumnya, dengan Oda Sensei merevisi nama Gunko, itu benar-benar mempengaruhi terkait siapa Brook ini sebenarnya. Iya, bagi yang lupa atau tidak tahu, Oda Sensei telah resmi merevisi nama Gunko yang awalnya hanya Gunko tanpa Royal Family. Kini nama Gunko memiliki Royal Family, yaitu Saint Manmare Gunko. Dan salah satu orang lainnya juga yang memiliki nama yang sama, yaitu Manmare Family, itu adalah orang ini yang pernah muncul di God Valley. Ya, nama dia, nama keluarga dia sama seperti Gunko. Dan yap, seperti yang kukatakan di video sebelumnya, ini adalah kejanggalan karena kapan itu terjadi, kapan Brook dan Gunko di flashback ini. Umur Brook saja 90 tahun, jadi setidaknya seharusnya itu terjadi sekitar 60-80 tahun yang lalu. Namun, masalahnya 19 kerajaan termasuk Royal Family-nya saat ini yang tinggal di Marijoa, mereka sudah meninggalkan kerajaan mereka yang lama itu dan naik ke Redland sejak abad kekosongan selesai. Dan kerajaan tersebut yang mereka tinggalkan dihancurkan untuk menghapus jejak. Jadi, tidak ada kerajaan yang dipimpin oleh Royal Family yang saat ini tinggal di Marijoa setidaknya sampai 800 tahun terakhir. Nah, Manmare Family ini dari mana? Mereka sudah tinggal di Marijoa. Seharusnya dan logikanya kita bisa pahami, harusnya dulu keluarga ini punya kerajaan dan ditinggalkan di 800 tahun yang lalu. Yang mana itu artinya, Gunko dan Brook di flashback ini di sebuah kerajaan harusnya di timeline sebelum 800 tahun yang lalu. Lebih tepatnya saat abad kekosongan berakhir. Dan pertanyaannya di sini adalah, apa maksudnya? Dan ya, ini dia skenario Brook dari masa lalu. Sebenarnya skenario ini sudah kita bahas ya bertahun-tahun yang lalu. Dan ya, diriku selalu curiga Brook ini berasal dari kerajaan era kuno atau abad kekosongan. Diriku juga meyakini kalau cover kalian seperti yang satu ini menjelaskan Brook yang melompati waktu. Luffy dan Brook berpose nikah, pasti ada alasannya. Nah, secara singkatnya pada video kita yang lalu itu ya, kita membahas kemungkinan skenario kalau Brook dari masa lalu dan melompati waktu. Yang mana satu-satunya alasanku saat itu adalah soal Bing Sake. Logika aja kenapa ketawanya Brook ada di lirik lagu tersebut, kalau bukan itu lagu buatan dia. Dan jika kita melihat aksi bajak lumbar saat ini, atau sejauh itulah mereka dari West Blue dan sampai ke Grandland lalu mati, dimana setidaknya 50 tahun terakhir lagu ini, lagu Bing Sake tidak akan dimainkan. Sehingga sangat wajar pada saat itu ketika Brook menyanyikan lagi lagu tersebut, tidak ada orang yang sangat familiar mengetahui lagu tersebut kecuali Luffy. Dan ya, ini dia pertanyaannya, kenapa hanya Roger Pirate yang tahu lagu itu? Dan juga kenapa Oda memainkan lagu tersebut waktu Roger Pirate mempelajari dunia bersama Oden menuju ke Locktail? Serta pula kenapa hanya Circle Roger yang tahu soal ini? Selain itu, di animenya Robin saat mendengar lagu ini juga merasa nostalgia. Nah, ini dia bagaimana kalau lagu Bing Sake itu lagu yang tertuang di poneglyph di sejarah kuno. Lagu yang sebenarnya dulu saat era bajak laut dimulai di akhir abad kekosongan, era bajak laut dimulai dengan iringan musik Bing Sake. Artinya segala skenario di sini sangat menarik jika kita mengatakan kalau Brook dari masa lalu. Brook adalah musisi yang menciptakan lagu Bing Sake di era tersebut. Dan kalian pikir bounty Brook yang hanya sebesar 33 juta ini terlihat kecil? Sebenarnya itu adalah nilai bounty yang mengalami inflasi. Ya, kalian harusnya ingat dengan bounty Dory dan Brogy di timeline 100 tahun saja, bounty sebesar atau senilai 100 juta berry saat ini meningkat menjadi 1 miliar lebih. Dan kita akan memainkan simulasi kalau bounty Brook sebenarnya berbahaya. 33 juta berry di 800 tahun yang lalu kalau saat ini mungkin lebih dari 1 miliar. Dan kenapa Brook bisa dihargai mahal? Karena Brook yang membuat banyak orang menjadi bajak laut. Lihatlah lirik dari Bing Sake mengajakmu untuk berlayar ke lautan.
julukan Brook berbeda. Yap, jika kalian sadar, saat perkenalan Brook itu ya, julukan Brook yang di bounty-nya ini yang pertama ini memiliki julukan Humming Sword. Sementara julukan barunya dengan bounty keduanya adalah musisi Soul King Brook. Artinya, pemerintah dunia maupun Marine bahkan media setempat tidak bisa mengidentifikasikan satu individual yang satu ini. Karena datanya terakhir kali muncul di era pertama kali bajak laut itu muncul, alias pada waktu abad kekosongan berakhir. Poster kedua Brook setelah resmi jadi nakama Luffy berganti jadi seperti ini. Artinya sekali lagi mereka tidak bisa mengidentifikasi Brook yang satu ini adalah orang yang dulu mendapatkan 33 juta berry. Dan itu dia alasan kenapa poster Brook berganti menjadi poster konsernya. Dan yap, segala asumsi yang kubicarakan ini benar-benar mengarah kepada satu titik yang sama bahwa Brook ini dari masa lalu. Dan di video kita yang sudah lampau itu kita kebingungan menentukan skenario timelinenya bagaimana. Namun setelah dikonfirmasi ulang nama Gunko adalah Manmeyer Family, mungkin ini dia skenario paling menariknya. Yap, timeline di mana Gunko menangis ini, timeline di mana Brook berada di sebuah kerajaan, itu adalah tepat setelah kemenangan 20 aliansi kerajaan yang telah mengalahkan Ancient Kingdom. Joy Boy kalah dan menjadi bajak laut demi kebebasan karena saat itu dunia sudah diatur oleh 19 kerajaan yang menjadi world government. Adegan Gunko menangis dan berteriak kepada ayahnya karena ayahnya memutuskan untuk menghancurkan kerajaannya dan naik ke atas Red Land. Sementara Brook sangat ingin jadi bajak laut, dia ingin bebas. Dan di timeline saat ini, Brook sangat tidak percaya dengan sosok yang ia lihat itu karena timelinenya kejauhan. Kalau timelinenya masih di lingkungan 60 tahun yang lalu, masih oke-oke saja penampilannya karena Saki juga masih cantik. Dan kenapa Brook sangat tidak percaya dengan apa yang dia lihat karena seharusnya mereka terakhir ketemu itu di 800 tahun yang lalu. Karena Brook melompati waktu dari 800 tahun yang lalu ke masa sekarang. Min, bagaimana ceritanya Brook melompati waktu? Iya, apakah kalian lupa dengan karakter bernama Toki? Toki juga mengaku melompati waktu dari 800 tahun yang lalu setelah abad kekosongan berakhir. Artinya, setelah world government terbentuk, itu cocok dengan skenario yang kita bahas tadi. Kita asumsikan kalau Brook keluar dari kerajaan Manmeyer Family karena kerajaan tersebut atau keluarga tersebut naik ke atas Red Line. Jadi, menurutku bagaimana jika ternyata itu tadi kalau Brook itu dari masa lalu dan dia melompati waktu karena Toki. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Sesi komentar dari Shibata. Menurutku, Brook punya peran buat lawan kekuatan Killingham. Kemampuan Killingham bisa dilawan oleh kemampuannya Brook. Kemampuan Soul King bisa memanipulasi atau melawan monster mimpi yang diciptakan oleh Killingham dengan musik. Ada satu lagu Brook yang bisa membangun anak-anak yang tertidur itu, yaitu lagu yang berjudul Sapu Tangan Hitam Kebahagiaan. Lagu itu pernah Brook nyanyikan saat membangunkan bajak laut Rumbar yang sulit dibangunkan. Yap, betul sekali. Kemudian dari Ahmad, maybe Brook sebagai pemain musik di kerajaan Gunko, itu alasan Gunko suka mendengar lagu-lagunya Brook kan emang dia pemain musik waktu di kerajaan Gunko tersebut. Ya, kerajaan daripada Manmeyer Family. Oke, lanjut dari Jarod. Bolehkah aku melihat itumu? Baru ngamin, karena ternyata Gunko menurutinya sampai dijadikan outfit. Ya, itu masuk akal. Itu masuk akal. Berikutnya dari Ayunda. Bukan, Brook itu kayak Dodit, pemuda Jawa yang memegang erat budaya Eropa, main biola. Lanjut, ada kapal muter. Kalau Brook selama ini berbohong, ya konteksnya mungkin gini. Kan kita tahu ya kalau Brook itu pernah memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang bekerja sebagai pasukan atau pimpinan perang dari suatu kerajaan. Lalu Brook kemudian mengatakan juga kemudiannya dia jadi bajak Rumbar dan jadi kapten. Lalu ya begitu. Nah, bagaimana jika Brook ini berbohong? Tunggu, berbohong apanya? Apakah Brook selama ini menyembunyikan status sebagai Gorose atau Holy Knight? Ya itu mungkin saja. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan ya, sampai lagi di video berikutnya.